pada hari ini, hari Senin tanggal 20 Juli 2026, kami akan melaksanakan press conference terkait dengan adanya pengembangan terkait penanganan dugaan tindak pidana korupsi di BSI KCP Jambi Rimbo Bujang tahun 2021 yang telah dilakukan proses sebelumnya dengan terpidana Erwalia Wendy bin Akmal dan terpidana Mardiantoni bin Muhtar yang telah dilakukan persidangan hingga tingkat kasasi. Dan selanjutnya dari pengembangan ini kita telah melakukan penangkapan terhadap satu orang laki-laki dengan inisial HA berumur 35 tahun, statusnya sebagai wira swasta, yang bersangkutan beralamat di Desa Sumbersari, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, yang kemudian mengganti alamatnya menjadi warga Kelurahan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kemudian dari hasil pemeriksaan dari alat bukti yang ada, kemudian dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 pada pukul 13.30 di Pantai Batu Bolong, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Adapun kronologis perkara, di mana pada tahun 2021 terpidana Erwalia Wendy dan tersangka inisial HA secara bersama-sama melakukan pembiayaan kur topengan terhadap 26 nasabah di BSI KCP Jambi Rimbo Bujang 1 dengan modus meminjam identitas pihak lain dan mengajukan pembiayaan rekayasa pekerjaan nasabah dan kemampuan bayar nasabah, serta menggunakan dana pencarian nasabah untuk kepentingan pribadi masing-masing. Karena pembiayaan kur yang dicairkan adalah kurang lebih 26 nasabah tidak sesuai dengan ketentuan pembiayaan kur, maka terjadi penyimpangan kerugian negara yang telah dihitung oleh BPKP senilai 4,8 miliar, dan yang sebelumnya pernah kita lakukan penyitaan adalah 3,8 miliar. Nah, selain terhadap barang bukti yang telah disita sebelumnya, kami juga melakukan penyitaan terhadap 11 sertifikat SHM yang digunakan oleh tersangka HA untuk melakukan pencairan terhadap kur yang bekerjasama dengan terpidana yang lainnya. Adapun yang pasal yang dipersangkakan adalah pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi dengan ancaman hukuman paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Dan atau pasal 3 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 diubah tentang Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi dengan pidana ancaman hukuman paling singkat 2 tahun dan paling lama sama 20 tahun penjara, dan junto pasal 20 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang dilakukan secara bersama-sama. Demikian dari penyampaian awal kami. Ada yang ditanyakan? Peran tersangka ini, Pak? Adapun peran tersangka sebagai pengusaha seperti tadi saya jelaskan telah meminjamkan identitas karyawan, keluarga dan temannya sebanyak 10 orang dari 26 nasabah, sehingga platform pinjaman yang diberikan kepada masing-masing nasabah maka didapatlah dari nama-nama tersebut 1,9 miliar sehingga dicairkan dari perannya yang bersangkutan. Kemudian tersangka juga menyiapkan jaminan atau agunan berupa sertifikat nasabah yang identitasnya diajukan untuk KPR. Kemudian tersangka juga ikut merekayasa usaha-usaha yang dijalankan oleh nasabah nama-nama fiktif yang diberikan. Dan tersangka juga ikut serta dalam merekayasa dokumen ketika pelaksanaan on the spot. Jadi pengajuan dilakukan pengecekan on the spot ke lapangan terhadap kemampuan dari para nasabah, dan itu pun direkayasa. Sementara dari hasil penyidikan masih 3 ini yang kami dapat, yang 2 sudah terpidana dan 1 yang kita cari adalah yang pihak swasta. Terkait untuk yang lain masih belum kami temukan, namun nanti perkembangan kami sampaikan lebih lanjut. Izin tunjukkan surat perintah saya. Sure. Kita nanti balik. Enggak, saya tunjukkan dulu biar nggak anu ya. Benar, Bapak atas nama dalam video kan? Ya, bisa. Oh ya. Munzir. Ya.
Ayo. Barang bawaannya tolong dibawa dulu. Nggak ada sih, ada kok. Bawa HP aja. Pakai HP-nya. HP. Kasih dulu HP-nya. Izin untuk HP diamankan. Pegang dulu ya. Ada bawa tas? Nggak ada. Ini punya siapa?